Monggo Bapak Ibu yang akan tampil pertama ini adalah Bapak Jainul. Nama lengkapnya itu Bapak Jainul Anwar dari SD, nanti diperkenalkan sendiri ya. Oke. Monggo Pak Jainul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak, Waalaikumsalam. anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Saya minta ketua kelasnya dan di untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Dandi ada ya? Dandi? Iya Pak, ada. Ya, tolong kamu pimpin temanmu untuk doa pagi hari ini. Baik teman-teman semuanya, berdoa mulai. Li sodri wa yassir li amri Kepada Pak Guru beri salam. Waalaikumsalam anak-anak. Sebelum kegiatan hari ini kita mulai, kalian isi presensi linknya yang sudah Bapak bagikan di grup WA ya. Nanti disesuaikan sama nomor absen kalian. Anak-anak, sekedar mengingatkan untuk pelajaran kita sebelumnya, kita telah membahas tentang sudut bilangan. Nah, di sana Bapak menerangkan ada berapa sudut. Ayo, ini apakah kamu masih ingat ada berapa sudut yang Bapak terangkan waktu itu? 3, Pak. Ya, baik. Untuk Nurul, ada berapa? Ada berapa sudut yang Bapak terangkan waktu itu? Ada 3, Pak. Ada 3. Lainnya, ada yang mau menambahkan? 3 Pak. Baiklah ya. Untuk sudut yang kemarin Bapak terangkan itu ada 4. Yang pertama sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut 180 derajat. Untuk sudut tumpul itu besarannya lebih dari 90 derajat. Untuk sudut siku-siku besarnya itu 90 derajat. Untuk sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Nah, untuk sudut penuh 180 derajat. Anak-anak, untuk materi hari ini berhubungan dengan sudut yang Bapak ajarkan waktu itu ya. Untuk pelajaran hari ini Bapak akan menerangkan
menjelaskan tentang bentuk-bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar itu ada di tema 8, subtema 2. Adapun tujuan dari pembelajaran yang nanti Bapak ajarkan, yaitu pada muatan bahasa Indonesia, kalian Bapak harapkan mampu menjelaskan lambang atau simbol rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara dengan benar. Kemudian, Bapak berharap kalian dapat menyimpulkan informasi mengenai lambang negara dengan benar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, harapan Bapak kalian mampu mengembangkan kembali informasi terkait dari lambang negara dengan benar. Pada muatan matematika, harapan Bapak nanti kalian bisa mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya dengan tepat. Pada pembelajaran nanti, Bapak akan menyiapkan sebuah video pembelajaran. Di sana, harapan Bapak, kalian dapat mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki secara tepat. Kemudian, melalui kegiatan membuat bangun datar, nanti Bapak berharap kalian dapat mengkreasikan bentuk bangun datar sesuai keinginan. Kemudian, pada muatan SBDP, melalui video yang Bapak bagikan, Bapak berharap kalian dapat mencontohkan kombinasi gerak kuat lemah tangan, kaki, kepala dalam tarian dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui video tersebut, Bapak berharap kalian nantinya dapat mengkombinasikan dinamika gerak tari ke dalam tarian yang sederhana. Kemudian harapan Bapak yang terakhir, nanti kalian dapat mengkreasikan dinamika gerak tari ke dalam tarian sederhana dengan baik. Anak-anak, untuk membantu pelaksanaan pembelajaran nanti, Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Karena jumlah siswa ada 32, nanti masing-masing kelompok ada yang berjumlah 6 atau 7. Anak-anak, nanti kelompoknya sesuai dibagi menurut lokasi rumah kalian, ya. Umpamanya Nurul lokasi rumahnya dekat dengan Nita atau dekat dengan Sofian, nanti dijadikan satu kelompok, ya. Iya, Pak. Saya Untuk dengan Nita, ya. Siap, Pak. Iya. Nanti karena ini melalui WA, kapasitas untuk videonya itu terbatas. Jadi setelah kalian membagi kelompok, tentukan ketua kelompok dari kalian. Nanti dari ketua kelompoknya yang akan melakukan video melalui WA. Yuk sebelum kita mulai kegiatan, kita lihat dulu video pembelajaran ini.
Sudah terlihat anak-anak? Belum. Saya belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Belum ya? Iya. Bapak turunkan dulu yang ini ya, biar satu-satu. Nah, untuk videonya, Pak Guru. anak-anakku pintar semua. Nah, Sudah terlihat, Pak. ya, tolong kalian simak ya videonya dengan seksama. Kira-kira di video tadi ada berapa bangun datar? Ayo, siapa yang tahu? Ada berapa bangun datar yang ditampilkan? Trapesium. Trapesium, pintar untuk ini. Ada segitiga sembarang, Pak. Ada segitiga orang. Iya. Berarti 5, Pak. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk materi selanjutnya, biar Bapak terangkan saja ya. Kalian buka LMS yang telah Bapak bagikan tadi melalui link di grup WA. Sudah kelihatan anak-anak ya? Belum, Pak. Belum muncul, Pak Guru. Coba kalian lihat LKPD yang telah Bapak bagikan tadi. Nah, di sana kalian ikuti petunjuk yang ada di dalam LKPD yang Bapak bagikan tadi. Adakah dari kalian yang sudah membuka LKPD yang Bapak bagikan tadi? Sudah, Pak. Iya, coba ini kalau sudah membuka. Sudah. Sudah ya ini. Kalau sudah membuka, coba apa gambar yang ada di kolom LKPD yang Bapak bagikan. Jam, Pak. Ya.
Papan tulis. Coba dilihat lebih seksama lagi ini. Mungkin teman membantu LKPD yang Bapak bagikan di grup, coba dilihat. Pak Zainul yang ada Bangun gambarnya datarnya meja itu Pak. Apa? Yang ada Meja. gambarnya meja sama kursi itu. Meja, kursi, dan jam. Pinter sekali. Ada gambar meja, ada gambar kursi. Ada gambar A itu kursi dan meja. Pak Zainul, saya tampilkan Kenapa? gambarnya Pak. Ya, LKPD-nya. Boleh ya Pak? boleh sekali. Ya, saya tampilkan dulu. Soalnya saya tidak paham. Betul yang ini ya Pak? Pak Zainul? Betul yang itu LKPD-nya. Ini ya, ada gambarnya jam. Belum muncul. Oh, belum muncul. Berarti punya saya juga enggak bisa. Belum. Belum muncul. Oh iya Mbak Eni. Sudah Sudah Bu, sudah. Ya. Pak Zainul itu kan tadi anggota kelompok saya sama Mbak Nurul ya. Iya, ada berapa itu? Siapa saja? Saya sama Mbak Nurul ada 2 Pak. Terus teman-teman yang lain tidak ada yang dekat rumahnya ya? Jauh, Iya. Pak. Berarti nggak usah diisi semua Pak ya. Kalau kelompoknya 2 berarti diisi 2 ya. Kalau kelompoknya 2 diisi 2, ya tidak apa-apa. Nanti biar teman kalian yang tidak kebagian kelompok, Bapak datangi ke rumahnya. Boleh. Sudah cukup segitu. Pada gambar A dan B, itu gambar A ada gambar kursi, sedangkan B itu gambar jam dinding. Sebelum melanjutkan pertanyaan yang ada di LKPD kalian, Bapak mengajukan pertanyaan di luar pertanyaan yang ada di LKPD itu tersebut. Anak-anak, coba sebutkan perbedaan yang ada pada gambar 2 tersebut. Kira-kira perbedaannya apa? Coba Ari kemukakan perbedaan itu. Saya Pak. Ya. Dari gambar itu yang saya lihat itu ada bentuk bangun datarnya ada lingkaran. Jamnya itu bentuknya lingkaran ya Pak. Ya. Apa namanya, mejanya persegi panjang. Pintar. Kemudian di samping meja itu ada kursi. Bentuknya apa? Ayo Kak. Ya Nita, silakan. Seperti persegi panjang ya yang tadi diterangkan Pak Zainul tadi ya.
Iya, untuk mejanya tepat sekali persegi panjang. Kemudian di samping meja ada kursi. Apa kira-kira bangun datar yang tepat mewakili gambar kursi tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ini. Ya, Nurul. Oh ya, Fitria. Bentuknya bangun persegi. Pintar sekali. Anak-anak, pada kursi tersebut termasuk bangun datar persegi 4. Selanjutnya, yuk kita analisis kembali hasil pemahaman kalian. Bapak minta perwakilan dari kelompok kalian mengemukakan hasil analisis dari 2 gambar tadi. Bapak mulai dari kelompok 1 yaitu Nurul. Ya. Saya ya, Pak. Ya. Ini saya boleh bantu juga ya, Pak ya? Tidak apa-apa, gantian tadi kan sesuai prosedur yang Bapak terangkan sebelum pembelajaran. Kalian bisa mewakili salah satu dari kalian untuk mengemukakan pendapat kalian di WA ini. Oh, Atau iya. nanti bisa gantian ya. Mbak Nurul aja, Pak, Mbak Nurul. Ya, Ya. saya yang lingkaran dulu ya, Pak. Ya. Lingkaran itu tidak mempunyai titik sudut ya, Pak. Pintar sekali. Kemudian, Lalu untuk persegi ya, Pak, sekarang. iya. Untuk persegi mempunyai 4 titik sudut. Pintar. Sedangkan jamnya itu tidak mempunyai ya, Pak. Tidak mempunyai titik sudut. Jam itu sudutnya 180 derajat. Ya. Tetap memiliki titik sudut, tapi titik sudutnya penuh, yaitu 180 derajat. Karena apa? Untuk bangun datar itu terdiri dari garis dan lengkung. Garis dan lengkung. Ya. Untuk garis itu mewakili tadi yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Meja itu persegi panjang, kemudian kursi persegi. Kemudian untuk lengkung itu mewakili pada lingkaran. Lingkaran apakah memiliki titik sudut? Lingkaran tidak memiliki titik sudut, tetapi termasuk sudut 180 derajat, yaitu sudut yang penuh. Nah, kemudian tolong ditanggapi oleh, terima kasih ya Nurul atas hasil analisisnya. Iya, Pak Jainul. Nah, saya minta untuk kelompok lain tolong menanggapi apa yang tadi dijelaskan oleh Nurul. Saya minta untuk kelompok 2 yaitu Sofyan. Tolong kamu kemukakan pendapat kamu mengenai 2 gambar yang ada pada LKPD yang Bapak bagikan. Ayo Sofyan. Iya Pak, bentar ya, masih ditulis ini belum ditulis semua. Oh ya anak-anak, sekedar Bapak mengingatkan untuk hasil LKPD kalian, umpamanya kalian tidak bisa mengirim lewat
WA, nanti Bapak tunggu di sekolah ya. Kalian LKPD-nya ini di print, kemudian dijawab. Setelah dijawab bisa disetorkan langsung ke Bapak di sekolah. Iya, Pak. Sampai jam berapa, Iya, Pak? Ini kita Nanti kerjakan dulu ya, Pak. Hari ini ya Saya Pak. kerjakan dulu ya Pak. Nanti saya kirim ke WA grupnya ya Pak. Ya, baik. Bapak lanjutkan ya. Kita lanjut ke ini Dari apa? dari hasil analisis tadi yang kalian kemukakan, dapat dibuat kesimpulan bahwa pada gambar A ada dua bangun datar, yaitu persegi panjang dan persegi 4, atau biasa disebut persegi. Pada persegi panjang mempunyai ciri-ciri dua garis sejajar sama besar, memiliki 4 titik sudut. Tiap sudutnya membentuk sudut siku-siku. Kemudian untuk persegi 4 atau persegi itu garisnya ada, sisinya ada 4, membentuk 4 titik sudut yang sama besar. Sudutnya membentuk sudut siku-siku. Kemudian untuk bangun datar yang ditunjukkan pada gambar B atau jam dinding tadi, itu bangun datar lingkaran, di mana lingkaran tadi membentuk sudut 180 derajat dan mempunyai garis tengah yang disebut diameter. Anak-anak, sekedar Bapak mengingatkan ya, LKPD-nya jangan lupa dikerjakan. Kalian kerjakan secara kelompok. Kemudian di sana ada petunjuk bagaimana cara pengisian, terus langkah-langkahnya. Pada tabel yang paling akhir itu Bapak meminta kalian mengkreasikan bangun persegi, mengkreasikan bangun datar. Kreasi bangun datar kalian bisa kalian buat simbol-simbol seperti simbol lalu lintas, simbol pramuka, atau simbol lambang negara. Anak-anak, selain tadi yang Bapak sebutkan simbol tersebut, pada bangun datar juga bisa dibuat pola. Pola apa? Pola lantai pada kegiatan menari. Di kegiatan menari itu ada namanya yang disebut pola lantai. Pola lantai bisa kalian bentuk sesuai dengan bangun datar. Misalnya nanti kalian satu regu membuat lingkaran atau persegi. Anak-anak, untuk kegiatan menari nanti Bapak jelaskan pada waktu kesempatan yang lain ya. Iya, Pak. Ya Pak Guru. Kemudian selanjutnya kita mengevaluasi semua kegiatan pada hari ini. Hasil evaluasi, evaluasinya nanti akan Bapak bagikan melalui link. Dari semua kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
bangun datar itu terdiri dari garis dan lengkung. Nah, untuk sudut itu, sudut pada bangun datar itu ada sudut satu siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut 180 derajat. Anak-anak, nanti untuk evaluasi kalian kerjakan dengan baik ya. Umpamanya ada di antara kalian yang nilainya kurang dari KKM yang Bapak tentukan, kalian nanti harus ikut remedi. Kemudian untuk kalian yang sudah sampai atau melampaui KKM, nanti Bapak akan mengadakan kegiatan pengayaan. Anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak memberitahu kalian untuk materi berikutnya, yaitu tentang aku suka berpetualang. Nah, sampai di sini kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Untuk penutup, tolong Dandi selaku ketua kelas pimpin doa. Silakan Dandi. Pak, biasanya yang mimpin bukan Dandi, Pak. Yang mimpin Mbak Eni. Kalau pulang, ketua kelasnya kan Dandi. Ketua kelasnya Dandi, tidak apa-apa wakilnya. Ini selaku wakil, tidak apa-apa menggantikan Dandi. Yuk bikin doa yuk. sebelum pulang, ayo kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih para guru. Terima kasih Pak Guru. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Ayo sama-sama Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Zainul. Jadi sudah selesai, Iya, Pak. bisa bisa ditutup ya. Iya ya. Dari jam 08.20 sampai jam 9 ini. Jadi, sampai jam 9 ya. 09. Oke, jadi melampaui 40 menit ngajarnya. Monggo dari Ibu Ana sebagai guru kamu untuk memberikan komentar. Nggih, matur nuwun Pak Zulfi, Pak Zaiful Anwar nggih. Zainul, Bu. Zainul, oke. Pak Zainul Anwar. Iya. Secara keseluruhan sudah bagus nggih Pak, sudah. Maksudnya medianya, pembelajarannya sebagian besar sudah bagus. Cuma ada beberapa hal-hal kecil yang mungkin saya sharingkan. Ini sharing ya Pak ya, mungkin bisa diterima atau bisa dijadikan bahan evaluasi untuk selanjutnya. Wonten nggih Pak Zainul. Saya mulai dari yang pembukaan. Pada saat pembukaan, dalam membuka pembelajaran mungkin karena ini kelas 3, kita sesuaikan dengan karakteristik kelas 3 nih. Mungkin lebih interaktif lagi dengan peserta didiknya.
banyak menanyakan kabar dulu, meningkatkan motivasi siswa dulu dalam belajar supaya lebih semangat dalam pembelajarannya. Nonton nggih, Pak. Kemudian untuk beberapa, nah ini ada beberapa yang pada saat jenengan mengulang pembelajaran materi yang sebelumnya, materinya kan besar sudut. Nah, pada saat menjelaskan materi besar sudut mungkin lebih baik dikembalikan ke peserta didiknya. Jadi siswa juga mengingat kembali, oh besar sudut siku-siku berapa besarnya, lancip berapa besarnya, itu mungkin lebih hidup, atau mungkin anak-anak juga mengingat-ingat pula supaya bisa menuju ke pembelajaran selanjutnya. Gitu Pak Zainul Anwar. Kemudian yang ini, untuk pada saat kegiatan inti, jenengan menjelaskan bahwa bentuk bangun datar kursi yaitu persegi panjang, bentuk bangun datar meja yaitu persegi panjang. Mungkin kalau anak kelas 3 itu ini lebih dikonkretkan. Jadi bukan bentuk kursinya, tetapi permukaannya. Jadi permukaan meja itu bentuknya apa? Nanti kalau konsepnya dia bentuk meja persegi panjang bagaimana? Lalu kakinya bagaimana? Ini kaki meja dan lain sebagainya. Jadi permukaannya itu lebih tepat saya rasa seperti itu Pak Zainul nggih. Kemudian ini, nah ini ada beberapa lagi pada saat menjelaskan tentang lingkaran. Lingkaran itu yang saya tahu sepertinya tidak punya titik sudut. Itu yang harus ditekankan ke siswa kelas 3. Karena kenapa? Dia hanya terdiri atas satu garis, sedangkan titik sudut itu merupakan pertemuan dua garis. Saya rasa seperti itu. Jadi tidak punya titik sudut, tetapi besar sudutnya penuh. Besar sudutnya, nggih, bukan titik sudutnya. Begitu, nggih, Pak Zainul. Nah, itu untuk beberapa konsep materinya yang mungkin bisa dijadikan bahan evaluasi selanjutnya. Nah, yang terakhir ini pada saat penutup. Pada saat penutup, kesimpulan tidak harus Pak Zainul sendiri. Bisa peserta didiknya yang menjelaskan apa yang kalian dapatkan, kesimpulan apa kira-kira selama kita melakukan pembelajaran hari ini. Kemudian refleksi itu penting, saya rasa refleksi itu penting. Jadi menanyakan apa yang sudah diperoleh anak, dia kira-kira udah dapat apa ini pada saat pembelajaran dengan Pak Zainul. Itu penting. Nah yang kurang nih, satu lagi. Gak apa-apa nggih Pak Zainul nggih. Kan untuk selanjutnya supaya lebih reinforcement atau penguatan kepada peserta didik Pak Zainul. Mereka kelas 3 lebih suka sepertinya kalau setiap kali menjawab, setiap kali mengomentari itu Pak Zainul kasih minimal bagus, pinter, jempol. Ini mungkin yang lupa karena mungkin Pak Zainul terlihat ini ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua jadi lupa kasih pujian. Ya itu aja Pak Zainul, saya rasa sudah cukup Pak Zufri. Matur nuwun. Terima kasih Bu Ana. Jadi Pak Zainul bisa tersenyum. Oke, saya juga menggarisbawahi sama dengan Bu Ana tadi, itu di kesimpulan Pak Zainul itu lebih dominan ya. Jadi seharusnya dilempar ke Bu Nita atau Bu Nita ke Bu Eni atau ke Bu Nurul, itu lebih enak. Pak Zainul hanya memandu aja. Terus seperti yang dikatakan Bu Ana tadi bahwa kemampuan untuk memberikan ini ya apresiasi. Jadi, oh jawabannya bagus, Nita, Nurul juga bagus itu. Ya, jadi nanti saya kasih nilai tambah ya. Jadi ini biasanya memberikan motivasi yang lebih pada siswa. Untuk yang lain saya kira sudah bagus. Mungkin intonasi dari suara itu bisa, mungkin sudah karakter ya. Pak Zainul kalem, jadi kalem, cocok untuk kelas bawah memang. Mungkin dari Pak